Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Kita ke kebun lagi. Bab 3081 sampai bab 3084. Bagaimanapun, itu harus untuk sumber daya. Tidak ada yang salah dengan itu. Semua orang di Kekaisaran Olimpiade menggelengkan kepala. Tidak, kami di sini untuk sumber daya Anda. Ye Junlin bertanya, langsung saja, bukankah seharusnya menerima perintah hadiah? Anda membawakan saya metode atau obat untuk mendetoksifikasi putri saya. Lalu apakah Anda di sini untuk memperdagangkan sumber daya? Tidak, kami di sini hanya untuk sumber daya Anda. Kami pikir Anda telah menyerahkan sumber daya sebelumnya dan bahkan mengungkapkan rahasia sumber daya tersebut. Tetapi Anda mengeluarkan perintah hadiah lagi. Kami hanya tahu kamu masih memiliki sumber daya, dan kamu bahkan tidak memberitahukan rahasia sumber daya tersebut, jadi kami datang untuk mencarimu. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Ye Junlin sepertinya mengerti. Kekaisaran Olimpiade mirip dengan Kekaisaran Kiamat. Mereka datang langsung untuk mengambil sumber daya. Tidak mungkin untuk mendetoksifikasi Junjun, jadi kamu datang langsung untuk mendapatkan sumber daya dariku. Jika aku tidak memberikannya kepadamu, kamu hanya ingin mencuri sumber dayaku. Ye Junlin menjelaskan secara langsung. Baginya, orang-orang ini tampak seperti bandit. Tidak ada perbedaan sama sekali dari Kekaisaran Kiamat. Apa maksudmu sumber dayamu? Ini jelas sumber daya kami. Semua orang di Kerajaan Olimpiade berkata dengan dingin. Gaya gangster ini tidak persis sama Ye Junlin dan yang lainnya mencibir dalam hati mereka. Tapi ini baru permulaan. Jangan bilang itu milikmu. Semua sumber daya di dunia harus menjadi milik kita. Ini adalah harta Tuhan, itu diberikan oleh Tuhan dan para dewa. Mereka harus dikendalikan oleh kita. Semua orang melanjutkan. Puff, Ye Junlin dan yang lainnya hampir muntah darah. Benar saja, tidak ada hal yang tidak tahu malu. Hanya saja semakin tidak tahu malu. Sebelumnya, Kekaisaran Kiamat datang untuk merebut sumber dayanya, dengan mengatakan bahwa sumber dayanya adalah milik mereka. Sekarang datanglah Kerajaan Olimpiade dan katakan secara langsung bahwa semua sumber daya di dunia adalah milik mereka. Tak tahu malu? Bukankah ini sangat tidak tahu malu? Sumber daya di dunia ini bukan hanya milik kita, tetapi semua dewa juga harus berada di bawah kendali kita. Beberapa orang melanjutkan, Dokter Kegelapan. Ye Junlin, tak bisa bicara, saya belum pernah melihat orang yang begitu terdiam. Kekaisaran Kiamat tidak tahu malu, tetapi Kekaisaran Olimpiade tidak bisa berkata-kata. Mengapa ini semua milikmu? Ye Junlin bertanya tanpa daya. Pernahkah kamu mendengar mitos dan legenda negara kita? Ye Junlin harus mengakui hal ini. Tempat ini dikenal sebagai kota mitos. Banyak mitos yang bermula dari sini. Ada banyak pesulap di negeri ini. Ye Junlin selalu mengira mereka semua adalah alien, bukan dewa atau semacamnya. Terlalu banyak tongkat, anggaplah mitos dan cerita ini nyata. Apalagi setelah energi spiritual dihidupkan kembali. Senang mengetahuinya, setelah energi spiritual dihidupkan kembali, kami juga mengusulkan konsep para dewa. Semua dewa dan sumber daya di dunia adalah anugerah dari Tuhan dan merupakan harta para dewa. Dan negara kita adalah pusatnya hak para dewa. Dalam mitologi, tempat para dewa berkumpul, kuil ada di negara kita. Oleh karena itu, semua dewa harus mematuhi perintah kita, dan semua sumber daya adalah milik kita. Semua orang menatap Ye Junlin. Anda sekarang ceroboh, sumber daya yang terbuang sebenarnya adalah milik kami, ini bukan milik Anda baru saja menggalinya, namun nyatanya Anda tidak punya hak untuk menggunakannya. Tapi kami memilih untuk memaafkan Anda, karena Anda tidak tahu sebelumnya. Yakin? Ye Junlin sangat yakin. Hal-hal aneh apa yang ada di sana. Sekarang, selama Anda memberitahu kami rahasia cara mendapatkan sumber daya, maka Anda tetap menjadi umat kesayangan Tuhan. Semua orang menunjukkan sumbernya. Puh. Ye Junlin benar-benar ingin tertawa, sangat menakjubkan. Pria yang hebat, benar-benar tercengang.
Ye Junlin tiba-tiba teringat sesuatu dan mengangkat sudut mulutnya. Kalau begitu kamu berkata bahwa semua sumber daya dan dewa di dunia harus mendengarkanmu, maka izinkan aku mengajukan pertanyaan padamu. Kata Ye Junlin sambil tersenyum, apa masalahnya? Apakah kamu pernah pergi ke negeri beruang perang? Mereka memiliki banyak dewa dan pencuri serta sumber daya yang kaya. Aku ingin tahu apakah mereka mendengarkanmu. Apakah mereka bersedia tunduk padamu? Ye Junlin bertanya. Pertanyaan ini langsung membuat semua orang di kerajaan Olimpiade mengejang hebat. Sangat memalukan, siapa sangka pertanyaan sederhana Ye Junlin bisa begitu tajam, seperti pisau yang menusuk hati mereka. Meskipun mereka mengira mereka adalah kerajaan Tuhan. Itu adalah pusat kekuatan ilahi, namun para dewa tidak patuh, terutama para dewa kerajaan Zanxiong. Bahkan ingin menghancurkannya, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bukankah ini alasan kamu datang ke Ye Junlin hari ini? Ada apa? Apakah kamu benar-benar mencari kerajaan Zanxiong? Ye Junlin terus bertanya. Puf. Wajah semua orang berkedut lagi dan mereka hampir muntah darah. Dan mereka masih tidak mendengarkanmu? Apakah mereka akan menyerangmu? Kamu tidak bisa mengalahkanku. Puff, setiap kali orang-orang ini mendengar Ye Junlin mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kedutan saja. Mereka akan menghancurkan pertahanan. Pertanyaan Ye Junlin terlalu tajam. Namun mereka tidak bisa membantahnya. Melihat ekspresi aneh mereka, Ye Junlin sudah menyadari sesuatu. Semua orang bisa menebak bagaimana mereka diintimidasi oleh kerajaan Zanxiong. HMPH, itu adalah pengkhianatan kerajaan beruang perang terhadap pusat kekuatan para dewa. Mereka tidak mendengarkan kita, tidak menyerahkan sumber daya, dan bahkan kurang bersedia menyerahkan para dewa kepada kita. Mereka akan segera menerima hukuman Tuhan, salah satu dari mereka mau tidak mau mendengus dingin. Katakan saja tidak, apakah menurut Anda orang-orang di negeri Zanxiong itu terlihat bodoh? Kelompok orang ini jelas bukan tandingan negara Zanxiong. Jadi mengapa mereka masih membicarakan hal ini? Itu tidak benar, karena para dewa dari negeri beruang perang telah berkhianat. Bukankah kamu dikenal sebagai pusat kekuatan para dewa? Kamu sangat kuat, jadi kamu harus segera menghancurkan mereka, hukum mereka. Kenapa kamu datang kepadaku? Ye Junlin segera bertanya. Puf, sekarang semua orang di Kekaisaran Olimpiade akan melepaskan kewaspadaan mereka. Pertanyaan Ye Junlin seperti 1000 anak panah menusuk jantungnya. Tidak bisa mengalahkannya, itu karena kita tidak bisa mengalahkan kerajaan Zanxiong. Kalau tidak, apakah mereka akan tetap menunggu sampai sekarang? Kerajaan beruang perang seharusnya sudah lama dihancurkan. Semua orang menunjukkan ekspresi yang rumit. Hampir menangis, Ye Junlin berkata dengan lemah, sepertinya aku ingat bahwa kamu berada di urutan kedua dalam daftar kekuatan, dan aku bertarung melawan orang nomor 1 di kerajaan beruang. Wajar jika kamu orang nomor 2 tidak bisa mengalahkan orang nomor 1. Semua orang di Olimpiade Kerajaan, Ye Junlin melanjutkan, dan dikabarkan bahwa jarak antara tempat pertama dan kedua setidaknya 10 kali lipat. Saya pikir mungkin lebih dari itu, puluhan atau ratusan kali lipat mungkin. Pantas saja Anda tidak ikut perang negara beruang menimbulkan masalah, ternyata kita tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Oke, berhenti bicara, diam. Semua orang dibuat marah oleh Ye Junlin. Jika Anda terus berbicara, semua orang akan menjadi gila. Mereka tidak tahan lagi, kebanggaan sebelumnya sebagai pusat kekuatan ilahi telah hilang. Negara beruang perang sangat kuat. Tetapi dewa mereka mengkhianati kita dan cepat atau lambat akan dihukum. Oleh karena itu, kita sekarang membutuhkan banyak sumber daya untuk meningkatkan kekuatan kita, lalu kalahkan negara beruang perang dan hukum negara beruang perang. Anda sumber daya yang kami gunakan adalah milik kami, Anda tidak perlu menyerahkan semua sumber daya, cukup beritahu kami bagaimana Anda memperoleh sumber daya Anda. Setelah kami mendapatkan sumber daya yang cukup dan menjadi lebih kuat, kami dapat mengalahkan kerajaan beruang perang. Kami juga tidak akan menyembunyikannya darimu. Alasan mengapa Kekaisaran Olimpiade kami begitu rendah hati dan tidak terlibat dalam apapun, itu karena kami bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, mengalahkan kerajaan beruang perang,
menghukum para pengkhianat ini, sekarang. Sekarang, mereka takut jika melanjutkan, Ye Junlin akan semakin menusuk hati mereka. Oleh karena itu, aku tidak punya pilihan selain mengutarakan pikiranku yang sebenarnya. Para dokter kegelapan mengangguk, itu dia, mereka sangat penasaran sebelumnya. Dia jelas merupakan orang terkuat kedua di dunia, jadi bagaimana dia bisa bersikap rendah hati? Tidak ada jejak sama sekali, ternyata untuk tujuan ini. Orang-orang ini melanjutkan, sebenarnya, itu juga baik untukmu. Ketika kami menghukum negara Zanxiong, kami sebenarnya membantu Anda. Negara Zanxiong memaafkan Hydra yang meracuni putri Anda. Ketika saatnya tiba, kami akan mengalahkan Zan negara Xiong. Setelah menghukum pengkhianat, Hydra tidak siap membantu Anda. Jika kerajaan beruang perang selalu kuat, Anda tidak akan punya cara untuk menghadapi Hydra, kan? Dengar ini, Ye Junlin menganggap itu normal. Berpikir jernih dan pahami taruhannya, tapi kenapa dia bertingkah seperti orang bodoh sebelumnya? Ini terutama karena budaya dan kebiasaan negara ini, bukan? Masing-masing dari mereka telah menjadi mitos, hanya dengan memikirkan dewa dan sejenisnya. Mereka dapat melakukan hal konyol seperti itu. Ye Junlin, kami harap kamu menjadi salah satu orang yang disayangi Tuhan, daripada berbalik melawan Tuhan. Jika tidak, kamu tidak akan pernah mendapatkan harta Tuhan di kemudian hari. Kamu hanya perlu menceritakan rahasia cara mendapatkan harta Tuhan, juga tidak akan menghentikanmu untuk melanjutkan milikku. Semua orang memandang Ye Junlin dan bertanya. Beberapa dari mereka berkata, saya harap Anda tidak mengkhianati. Pengkhianat dari kerajaan Zanxiong terlalu kuat dan kami tidak dapat menghadapinya untuk saat ini. Tetapi jika Anda mengkhianati, kami dapat membunuh Anda dalam hitungan menit, bahkan kalahkan Daxia. Ancaman telanjang dimulai, mereka menggunakan rahmat dan kekuatan. Alasannya adalah Ye Junlin menceritakan semua rahasia sumber daya. Ye Junlin memikirkan sesuatu dan tersenyum. Oke, kalau begitu, saya akan memberitahu Anda bagaimana saya mendapatkan sumber dayanya. Benarkah? Itu benar-benar hebat. Kekaisaran Olimpiade penonton bersorak. Ye Junlin berkata kepada Dr. Dark, temukan area terlarang tingkat pertama yang paling menakutkan di dekat sini. Dr. Dark dengan cepat menemukan area terlarang tingkat pertama di dekatnya. Beberapa hari yang lalu, Divisi Tianzhen melakukan evaluasi khusus. Setidaknya ada 200 binatang buas di sini yang sebanding dengan dewa. Banyak dari mereka berada di level penguasa. Ini adalah area terlarang tingkat pertama yang paling menakutkan. Itu bisa menduduki peringkat teratas di antara semua area terlarang di Daxia. Di mana rahasianya? Beritahu kami. Sekelompok orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, menunggu dengan tidak sabar. Jika kamu ingin tahu bagaimana aku mendapatkan harta surga dan bumi, ikutlah denganku. Ye Junlin dan yang lainnya memimpin. Lusinan orang dari kerajaan Olimpiade mengikuti. Setelah beberapa waktu, semua orang sampai di tepi tanah terlarang tingkat pertama ini. Aura teror mulai menyebar, bahkan ada bau yang sangat mengerikan. Biarkan semua orang di kerajaan Olimpiade waspada. Daerah yang sepi, siapapun bisa tahu apa ini. Untuk apa kamu membawa kami ke sini? Bagian depan mungkin adalah area terlarang tingkat kedua, atau bahkan area terlarang tingkat pertama, kan? Semua orang di kerajaan Olimpiade tidak bisa tidak bertanya. Semakin kaya auranya, semakin mudah lahirnya materi surgawi dan harta duniawi serta kristal aura. Tapi binatang buas yang kuat juga lebih mudah untuk ada. Sekarang mereka dapat merasakan bahwa energi spiritual di area depan sangat kaya. Ini jelas merupakan area terlarang tingkat kedua atau tingkat pertama. Ye Junlin tersenyum dan berkata, tentu saja, tetapi jika Anda ingin tahu bagaimana saya mendapatkan sumber daya, ikuti saya. Oke, meskipun semua orang bingung, mereka mengikuti saya satu persatu. Segera semua orang datang ke daerah ini. Ye Junlin tidak pernah berbicara, tapi hanya berjalan ke depan. Tidak ada tindakan yang diambil. Hal ini membuat semua orang bingung. Mereka juga tidak bertanya. Dia hanya bisa mengikuti Ye Junlin sepanjang waktu. Saat ini,
Ye Junlin tiba-tiba berhenti, semua orang terkejut. Apa yang Ye Junlin lakukan? Semua orang memandang Ye Junlin dengan bingung. Bingung apa yang akan dia lakukan? Itu benar. Bukankah kamu mengatakan bahwa semua sumber daya dan dewa adalah milikmu? Apakah mereka harus mematuhi perintahmu? Ye Junlin bertanya. Ya, semua orang mengangguk. Kalau begitu aku bertanya-tanya apakah binatang buas dan dewa itu termasuk. Mereka juga seharusnya berada di bawah kendali pusat kekuatan Tuhanmu, kan? Bagaimana kalau aku memancing beberapa binatang buas yang kuat dan kalian mencobanya? Mendengar ketika Ye Junlin mengatakan ini, wajah orang-orang di Kekaisaran Olimpiade berubah menjadi hijau. Mereka hanya beriman, tapi mereka tidak bodoh. Bagaimana binatang buas itu bisa mendengarkan mereka? Mereka semua tetap memakannya. Lelucon Tuan Ye sama sekali tidak lucu. Jangan menantang batas toleransi kami. Kata semua orang, Ye Junlin telah berulang kali menyodok bagian paling rentan di hatinya sebelumnya. Semua orang menahan diri. Jika Ye Junlin bertindak terlalu jauh, dia mungkin akan membuat mereka marah. Ye Junlin tersenyum, hanya bercanda. Mari kita hidupkan suasananya. Jika tidak, semua orang akan menjadi sangat serius. Setelah membuat lelucon, Ye Junlin terus berjalan ke depan. Kali ini, dia tidak mengeluarkan aura apapun, tapi mereka semua berkumpul. Sangat berbeda dari sebelumnya. Saat ini, binatang buas di area terlarang tingkat pertama ini telah lama mengincar mereka. Hal ini membuat semua orang di Kerajaan Olimpiade sedikit takut. Setelah masuk lebih dalam, mereka memutuskan bahwa ini adalah area terlarang tingkat pertama. Masing-masing dari mereka mulai merasa takut. Dulu, ketika mereka memasuki area terlarang tingkat pertama, mereka harus ditemani oleh setidaknya 100 dewa. Selain itu, ada banyak orang di luar yang membantu. Hanya setelah semuanya hampir aman, barulah mereka berani memasuki area terlarang tingkat pertama. Namun memasuki hari ini, tidak ada jaminan sama sekali. Mereka bahkan tidak tahu kemana Ye Junlin akan membawa mereka. Namun, mereka semua berjuang keras untuk mendapatkan rahasia perolehan sumber daya Ye Junlin. Sekelompok orang mengikuti Ye Junlin dengan hati-hati. Semua orang mengira Ye Junlin pasti punya cara khusus untuk mendapatkan sumber daya. Itu hanya dapat ditampilkan di tempat dengan sumber daya yang melimpah. Semua orang terus menghibur diri mereka sendiri seperti ini. Kedua dokter gelap itu melihat rasa malu mereka dan keduanya tertawa. Semua orang mengira Ye Junlin memiliki cara khusus dan sederhana untuk mendapatkan sumber daya. Namun semua orang tahu bahwa ini adalah metode paling dasar. Dimanapun ada sumber daya, pergilah dan gali. Tak lama setelah, Ye Junlin membawa sekelompok orang ke tempat di mana energi spiritual dari tanah terlarang tingkat pertama ini paling kuat. Bahan dan harta karun alami berkualitas tinggi ada di mana-mana di sini. Dan potongan kristal energi spiritual berkualitas tinggi bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona. Hampir di mana-mana, selama Anda menggunakan tangan, Anda bisa menggali banyak hal. Ye Junlin dengan santai mengambil sepotong kristal energi spiritual, berbalik dan memandang semua orang dan berkata, "Aku sudah memberitahumu rahasia cara mendapatkan sumber daya." Lalu apa? Semua orang memandang Ye Junlin dan bertanya dengan bingung. Saya pikir ada metode yang aneh. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia membungkuk dan mengambil kristal energi spiritual dan berkata, "Itu dia, dimanapun ada sumber daya, pergilah ke sana, sama seperti sekarang. Ketika Anda menemukan sumber daya, ambillah, mengerti?" Sekarang semua orang mengerti, ternyata ini cara Ye Junlin. Ambil dimanapun ada sumber daya, dia hanya memberi contoh 2 kali. Tapi bukankah ini lelucon, Ye Junlin? Apakah kamu bercanda dengan kami? Apakah ini caramu mendapatkan sumber daya? Siapa yang kamu gertak? Ini adalah tanah terlarang tingkat pertama. Kamu bisa datang jika kamu mau. Jika kamu ingin menggali sumber daya dan pergi, tingkat dewa itu akankah binatang buas itu setuju? Kamu belum menemukannya? Tapi bagaimana jika kamu menemukannya? Apakah kamu tidak mencoba menipu kami? Apakah ini jalannya?
Semua orang di Kekaisaran Olimpiade mulai menuduh Ye Junlin. Aduh. Pada saat ini, auman binatang buas datang. Mereka dikelilingi oleh binatang buas, bersambung.